saya jadikan co-host ya, Nak? Oke, terima kasih. Oke, kita mulai ya. Sekarang soal nomor 1, Nak. Jadi kalian kalau tahu jawabannya, silakan di kolom chat aja ya. Kalian ini juga belajar atau ya ibaratnya simulasi lah. Simulasi kalian pada saat ini tes kimia ya. Oke, kita mulai untuk soal nomor 1. Di sini yang Bapak siapkan soal-soalnya sesuai dengan kisi-kisi yang Bapak berikan kemarin. Ya, untuk 10D ya. Oke, jadi semuanya perihal atom sampai teori atomnya Niels Bohr dan konfigurasi elektron. Tidak lebih, tidak kurang. Itu aja. Ya, 20 soal, 60 menit. Ya. Oke, soal nomor 1. Jika nomor massa unsur A adalah 30 dan A mempunyai elektron sebanyak 12, maka jumlah neutron unsur A adalah, oke, kalian di sini disuruh mencari jumlah neutron ya. Tuh ada yang menjawab langsung kan? Nah, kan jadi nggak apa-apa, good. Jadi kalian sekalian belajar. Ya, sekalian belajar, sekalian ngecek nih kemampuan kalian nih. Wah, kimia saya mana sih kemampuan saya? Massa unsurnya 30. Oke, massa unsurnya 30. Lalu elektronnya 12. Pertanyaannya neutron. Udah, kalau neutron berarti rumusnya apa? Neutron sama dengan massa unsur dikurang apa, Nak? Dikurang nomor atom ya. Nah, nomor atom. Dalam hal ini nomor atomnya diwakilkan oleh elektron ya. Karena untuk atom netral, proton sama dengan elektron. Gitu ya, Nak, ya. Jadi kalau mencari neutron tinggal dikurang aja ya. 30 dikurang 12. Hasilnya 18. Sip. Nggak ada masalah ya. Ingat, neutron itu massa kurang nomor atom atau massa kurang proton ya. Berarti kalau kita mencari massa, kebalikannya. Proton ditambah neutron sama dengan massa atom. Ya. Berikutnya nomor 2. Jumlah neutron dalam suatu atom dengan nomor atom 18 dan nomor massa 40 adalah soalnya sama dengan nomor 1. Oke, ini untuk memperjelas lagi ya. Lagi-lagi di sini neutron, nah ini jelas banget, nah nomor atom 18 dengan nomor massanya 40. Seperti itu. Berarti untuk mencari neutron sama dengan massa dikurang nomor atom. Hasilnya oke 22 ya. Oke, masih gampang? Iya. Soal kimia itu mudah semua, Nak. Tenang aja. Untuk bab ini dan juga bab selanjutnya materinya mudah semua kalau kimia. Kalau kalian belajar ya. Nomor 3. Wah, langsung nih ke nomor 3. Lihat. Nomor 3. Apabila jumlah elektron suatu unsur yang berada pada kulit ketiga adalah 7, maka nomor atom unsur tersebut adalah, ya, nah. Jadi nomor 3 ini pertanyaannya nomor atom. Ya, yang diketahui adalah elektron valensi. Masih ingat ya elektron valensi ya? Yaitu elektron yang terletak pada kulit terakhir gitu ya. Oh iya, Nak, kalau ada yang mau tanya boleh langsung aja ya. Pak, saya bingung, Pak. Langsung aja tanya ya, atau via chat juga boleh. Ya, Nak, ya. Ada yang udah jawab? Waduh, 2 orang udah menjawab nih. Terima kasih. Sekarang kita lihat, Nak. Di sini ada unsur yang punya elektron valensi. Nah, berarti kalau misalnya dia sudah ada elektron valensi, kita ingat yang namanya apa? Yang namanya konfigurasi elektron. Karena dari konfigurasi elektron itu, kita dapat mengetahui elektron valensi. Nah, ternyata di konfigurasi elektron sudah pada kulit ketiga, Nak. Berarti unsur X ini, kalau kita anggap dia X, sudah sampai kulit ketiga. Berarti K, L, M gitu ya. Sudah sampai kulit ketiga. K, L, M. Dan dibilang elektron valensinya 7. Berarti elektron pada kulit terakhir jumlahnya 7. Ya, yang namanya elektron valensi. Nah, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya di kelas nih, bahwa kalau kita ingin menggunakan kulit-kulit yang lain, maka kulit sebelumnya harus penuh dulu ya. Berarti kalau elektron valensinya 7, kulit sebelumnya harus penuh. Ini 8 dan ini 2. Dengan begitu kita mendapatkan jumlah elektronnya. Berapa elektronnya? Yaitu 17. Nah, karena elektron sama dengan proton, sama dengan nomor atom, maka nomor atomnya adalah 17. Seperti itu ya, kelas 10D ya. Oke, soal ini ada yang mau bertanya kelas 10D? Atau oke semua? Jangan malu-malu ya, kalau misalnya bingung tanya aja. Boleh via voice, boleh via chat juga boleh. Ya. Pak, L-nya pasti 8 atau bisa 18. Oke, kalau L itu, ingat aturannya, Nak.
L itu kan kulit kedua ya. Kalau kulit kedua itu dia maksimal 8. Jadi kalau kita lihat kulit maksimal elektron maksimalnya dia 2, 8, 18 dan 32 ya di kulit yang N gitu. Jadi L itu maksimalnya pasti 8. Nah, kalau M itu kan maksimal 18 ya. Tapi ingat aturan yang kemarin saya sampaikan bahwa elektron valensi itu tidak boleh lebih dari 8. Nah, itu berlaku untuk kulit setelah L gitu ya. Karena L itu pasti 8. Nah ya. Pak mau nanya, kalau nggak diketahui elektron valensinya cuma di kulit itu gimana, Pak? Ya, kalau kita tidak diketahui, kalau nggak diketahui valensinya, nah memang agak sulit, nak, kalau kita nggak mengetahui valensi gitu. Karena valensi itu kan terletak pada kulit terakhir. Jadi kita nggak tahu ini elektronnya sampai di mana gitu, ya. Jadi pasti di soal itu ada elektron valensi karena dia dapat menentukan jumlah kulit yang dipakai gitu ya. Jadi kalau diketahui hanya kulit gimana, Pak? Nah, kalau di kulit berarti kita nggak tahu nah berapa elektronnya ya. Gitu. Yang pasti sih kalau seandainya kita mau nebak-nebak gitu ya, dia tidak boleh lebih dari 8. Gitu. Ya. Bapak kan bilang elektron valensi itu harus kurang dari 8. Nah, kalau 8 masih boleh kan ya, Pak? Iya, betul. Elektron valensi itu bukan kurang dari, nak, maksimal 8. Ya. Elektron valensi itu maksimal 8. Kurang dari 8 boleh. Kalau 8 ya boleh, kan maksimal 8. Lebih dari 8 nggak boleh ya. Itu harus dipecah, benar. Jadi harus dipecah kalau elektron valensinya lebih dari 8. Gitu ya, oke ya. Jadi kalau tadi ada nanya nih, kalau diketahui kulit doang gimana Pak Henowo? Ya nggak bisa, nah kita nggak tahu ya. Gitu misalnya terdapat elektron pada kulit ketiga, elektronnya berapa? Nah gitu. Kita nggak tahu ya. Jadi pasti di soal itu ada elektron valensi. Yang penting kalian paham tuh. Misalnya elektron valensi pada kulit keempat. Wah, kulit keempat nih. Wah, berarti di kulit sebelumnya udah penuh nih. Nah, bikin. Begitu ya. Oke ya. Bisa. Waduh, ini pertanyaannya valensi semua nih. Ini udah menjurus banget ke soal-soal ini ya. Karena soalnya udah jadi, nak, udah saya buat soalnya ya. Gitu. Oke, lanjut, nak. Ini sekarang latihan ya. Nomor 4. Nah, apa nih? Nomor 4. Yuk. Di antara unsur di bawah ini, yang mempunyai elektron valensi paling kurang, di antara unsur di bawah ini, yang mempunyai elektron valensi paling sedikit, yaitu unsur dengan lambang, gimana nih, kelas 10D nih? Maaf, saya minum dulu ya. Oke, nak. Kira-kira jawabannya apa ya? Dia bilang Yang elektron apa? valensinya yang A. Tuh, sip, terima kasih. Udah ada yang jawab. Oke, mantap. Tadi juga ada Deandra juga jawab. Terima kasih, nak. Jadi dibilang, nak, di antara keempat jawaban ini, mana valensi paling sedikit? Berarti kita mau tidak mau harus membuat konfigurasi elektron tiap unsur, ya kan? Karena biar tahu elektron valensi gitu. Tadi ada yang jawab A, 2 orang. Oke, kita coba cek ya. X13. Tuh. Tapi ada yang beda nih, Pak. Kalau saya D, Pak, bukan A. Tuh, ada yang beda nih. Kita harus cek berarti nih. X13 berarti kan 2, 8, 3. Oke, X15 2, 8, 5. Ya. Kalau yang 17 2, 8, 7. X19 2, 8, 9. Bener nggak seperti ini 8, 9? 2881, Pak. Pinter, mantap. Ini nggak boleh ya. Ini harusnya 2, 8, 8, 1. Karena elektron valensi tidak boleh lebih dari 8. Oh, ternyata yang D itu valensinya berapa? 1. Berarti yang paling sedikit, paling kecil adalah elektron valensi yang dimiliki oleh opsi D. Gitu, hati-hati ya dalam Pak, bikin kalau konfigurasi ya. misalnya Ya, ada soal ini, berarti harus cari satu-satu dulu ya, Pak? iya betul. Nah, karena kita nggak boleh terkecoh dengan angka ya. Terkadang angkanya besar malah valensinya kecil. Gitu. Oke, Pak, Harus makasih, bikin Pak. ya. Oke, sip. Jadi diingatkan lagi temannya tadi ya, diingatkan bahwa kalau nanti ada soal mengenai mencari elektron valensi yang terbanyak atau yang sedikit, berarti kamu harus apa, nak? Kalian harus bikin konfigurasinya masing-masing. Hati-hati dengan penggunaan konfigurasi. Ya.
aturan valensi juga harus diikuti. Seperti tadi nih 289 boleh nggak? Nggak boleh Pak Nowo ya, karena 9 itu nggak ada ya. Jadi 2881. Cukup jelas ya? Oke, mantap. Kalau ada yang bingung tanya ya. Kalau ada yang masih bingung tanya ke Bapak. Berikutnya, waduh teori nih. Bab 1 tuh nggak mungkin nggak ada teori ya, pasti ada teori. Nah, bab 1. Oke, kita mulai sekarang ke ranah teori. Tadi hitung-hitungan ya, sekarang ke teori. Reaksi kimia merupakan pemisahan, penggabungan, dan penyusunan kembali atom-atom sehingga atom tidak bisa dibuat atau dimusnahkan. Teori ini dikemukakan oleh siapa? Ada yang udah mencicil baca-baca buku? Aduh, nggak ada buku di sini ya. Dalton atau Dalton bukan sih Pak? Dalton ya? Bener Dalton, bukan yang lain. Dalton ya, tuh ada yang udah baca, tuh ada di chat juga yang banyak yang menjawab Dalton. Ya, nah, ini merupakan teorinya Dalton. Betul. Jadi kalau kita lihat dari konsep yang disampaikan dalam soal ini dibilang bahwa atom tidak bisa dibuat atau dimusnahkan. Berarti ini berdasarkan dari apa ya? Berdasarkan dari hipotesis gitu ya. Nah, yang mengemukakan hipotesis tanpa adanya percobaan itu hanya si Dalton. Jadi kalau kalian baca buku halaman lupa saya 31 ya, atau 30, di situ ada 4 hipotesis yang dicetuskan oleh Dalton. 10D kalau bisa dibaca ya, per 4 poin itu apa. Nah, salah satunya adalah atom tidak bisa dibuat ataupun dimusnahkan. Itu adalah konsepnya Dalton. Itu ya. Kalau teori memang kita dasarnya harus baca ya. Jadi kalian insya Allah sih bisa lah. Kalau nggak bikin rakuman gitu ya, yang kemarin saya bilang tuh. Teori Dalton, bikin rakuman. Ya, apa hipotesisnya? Thomson, apa yang ditemukan? Teori atomnya bagaimana? Percobaannya apa? Nah, gitu. Cuma ini aja, nah, nggak usah banyak gitu ya. Poin penting aja. Kalian bisa gunakan bahasa kalian sendiri ya, biar enak dibaca. Oke, lanjut. Hitung-hitungan lagi. Kalium mempunyai nomor atom 19 dan masanya 39. Jumlah elektron pada ion kalium adalah hati-hati dengan kalimat jumlah elektron pada ion kalium. Jawabannya apa? 18 bukan, Pak? 18. Oke. Hati-hati ya. Makanya jawabnya mirip-mirip nih. Ya, mirip-mirip ya. Oke, di sini di chat juga banyak yang menjawab 18. Coba kita cek ya. Pak, mau nanya Pak, itu Boleh. kalau baru sampai kulitnya doang kan Pak, kalau plus minusnya belum? Nggak masuk maksudnya? Iya, kalau plus minus hanya sampai tadi, betul. Kulitnya aja yang elektron ya. Karena kan kalau ion berhubungan dengan elektron ya, Nak ya. Jadi kira-kira seperti ini gitu ya. Hanya kulitnya aja. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Ya, jumlah elektron pada ion kalium. Nah, dilihat di sini bentuknya adalah ion. Dimana kalau suatu unsur sudah menjadi ion, berarti dia ada sedikit perbedaan ya. Dalam hal apa? Dalam hal elektron. Kalium itu awalnya nomor atomnya 19, gitu ya. Berarti dia punya elektron sebanyak 19. Lalu pertanyaannya adalah berapakah jumlah elektron pada ion kalium? Berarti K-nya plus. Nah, K-nya plus artinya apa? Nah, artinya di sini ada perbedaan antara elektron dengan proton. Kalau dalam kondisi netral, dua-duanya 19. Ya. Kalau dalam plus artinya apa? Nah, artinya di sini ada elektron yang dilepas atau jumlah protonnya lebih banyak dibandingkan jumlah elektron. Atau sebaliknya, jumlah elektron lebih sedikit dibandingkan proton. Nah, berarti di sini elektronnya adalah 18, kalau protonnya tetap 19. Jadi betul, jawabannya adalah 18. Ya. Kalau plus dia berkurang elektronnya, kalau min dia bertambah elektronnya. Gitu ya, cukup ya. Oke, itu yang hanya berubah di elektron saja terkait dengan ion. Gitu nah ya. Oke, berikut kalau ada pertanyaan lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, 7 nih. Elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain sambil menyerap atau memancarkan energi. Teori ini merupakan penyempurnaan teori atom Rutherford yang dikemukakan oleh lagi-lagi teori. Silakan 10D, kira-kira jawabannya apa? Ada yang udah jawab?
Nah, kalau teori ini agak lama jawabnya kayak ini. Ya. A bukan, Pak. Oke, mantap. Ada yang menjawab A. Oke, terima kasih. Terima kasih jawab A. Yang lain sepakat jawaban A? B bukan, Pak. Oh, ada yang B. Aduh, ini ada yang B. Jangan-jangan selain ini C nih. Udah, A atau B? Oke, terima kasih nah jawabannya. Yang lain gimana, sepakat? Nah ya, jadi gini, nah kelihatan nih kalau 10D, mungkin kita belum, kalian belum mempersiapkan dengan matang ya. Nanti besok ketika mau UTS, kalau bisa, udah mulai matang ya. Artinya kan nanti banyak banget soal tentang teori nih. Nanti kan kalian sudah mulai memahami gitu ya, memahami dan paham juga. Dan juga yang kemarin tadi saya bilang, nak, harus tahu keywordnya. Kata kuncinya yang menerangkan bahwa ini milik dia. Ini milik teori atom A, ini milik teori atom B. Ya, seperti soal dalam nomor 7 ini, dia membahas mengenai elektron. Dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain. Berarti ada elektron, ada lintasan, ada energi. Tuh keywordnya tuh, ada energi. Dan dia merupakan penyempurnaan teori atom Rutherford. Berarti teori atom ini ada setelah Rutherford. Nah, ya, setelah Rutherford. Kisi-kisinya, iya nanti pas terakhir ya, saya jelasin ya. Jadi teori ini muncul ketika Rutherford sudah ada. Nah, kalau kalian hafal urutannya, ya, kalau dia hafal kalau kalian hafal urutan atom, penemu atom itu kan dari Dalton, apalagi tadi nak, Dalton, Thomson, Rutherford, sama Bohr. Nah, kelihatan tuh ya. Setelah Rutherford adalah Bohr. Jadi nomor 7 jawabannya adalah Niels Bohr. Karena kata kuncinya adalah yang pertama, dia penemuannya menyempurnakan teori Rutherford. Yang pertama, yang kedua adalah dia berbicara mengenai elektron yang berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain dengan memancarkan energi. Berarti nanti ada pergerakan elektron pada lintasan tertentu ya, pada energi tertentu. Gitu ya. Jadi ini merupakan teorinya Bohr. Bentar. Pak, kalau teori mekanika kuantum masuk nggak? Nggak. Kan kemarin saya bilang ya, kisi-kisinya hanya sampai Niels Bohr saja. Mekanika kuantum, nanti setelah UTS kita akan tes lagi. Ya, dia sendiri mekanika kuantum ya, karena beda KD. Pak, mau nanya nomor 6 itu kenapa K plus beda 1, Pak, sama K biasa? Oh, beda 1 dalam hal elektron. Nah, tadi yang saya jelaskan sebelumnya ya, kita mundur lagi ke nomor 6. Kalau plus minus itu berhubungan dengan elektron. Kalau untuk atom netral, jumlah elektron sama dengan nomor atom. Sama dengan proton, dia 19. Tetapi ketika dia ada ion plus 1, berarti jumlah elektronnya berkurang. Gitu ya, jumlah elektron berkurang. Berkurang berapa? Berkurang sesuai dengan muatannya. Di sini muatannya plus 1, berarti dia berkurang 1. Makanya elektronnya 18. Nah, yang awalnya 19 menjadi 18. Gitu ya, itu yang nomor 6. K plus beda 1 sama K biasa dalam hal elektron. Untuk proton sama, nomor massa juga sama. Gitu. Gitu ya. Nomor 7 tadi ya, ini adalah teorinya Bohr. Betul, Niels Bohr. Pak, kenapa nggak Thomson? Nah, kalau Thomson itu lahir, Thomson itu ada sebelum Rutherford gitu ya. Jadi nggak mungkin dia menyempurnakan Rutherford ya, karena duluan si Thomson. Gitu. Jelas ya, 10D ya? Mantap. Ya. Lanjut. Waduh, kelemahan. Oh iya ini saya langsung saya jelasin aja ya, karena kelemahan teori Niels Bohr sebenarnya nggak kita bahas juga sih nak, ya, kelemahan Niels Bohr gitu ya. Karena kelemahan Niels Bohr itu nanti kita bahas pada pembahasan mekanika kuantum. Tetapi kalau misalnya kita mau jawab, ini jawabannya adalah yang ini, yang ini. C. Ya, ini yang C. Belum kita bahas, nah ya, nanti kita bahas ketika belajar mekanika kuantum mengenai kelemahan teori atau Niels Bohr, gitu ya. Kita lanjutin aja. Nah, ini yang kita bahas. Kelemahan model atom Rutherford. Ada yang tahu kelemahannya apa? Nomor 9. Ini pernah saya bahas juga kemarin pas lagi belajar. Di situ kelemahan model atom Rutherford dijawab oleh Niels Bohr dengan teori atom yang ada. Nah, jawabannya apa? Ini ada yang jawab nih. Oke, Pak, kalau saya A, kalau saya D, Pak.
Oke, ada A, ada D. Yang mana nih? Yang A, Pak. Oke, jawabannya apa? Jawabannya betul yang A. Kenapa nggak yang D? Karena yang D itu tidak menggambarkan letak dan lintasan elektron. Oke, dia hanya melihat lintasannya. Nah, si Rutherford itu belum ada lintasan, ya. Karena itu teorinya si Bohr ya. Ini teori Niels Bohr, gitu. Jadi yang D itu bukan. Nah, yang lebih tepat jawabannya yang A. Betul, karena teori atom Rutherford itu bilang bahwa atom itu kan apa namanya? Mempunyai inti atom bermuatan positif. Lalu ada elektron yang mengelilingi inti atom, gitu ya. Nah, kan timbul pertanyaan, bagaimana kalau elektron nanti habis energinya gitu? Apakah dia tidak jatuh ke dalam inti? Nah, Rutherford bingung, nggak tahu. Nah, makanya dia langsung disempurnakan oleh Niels Bohr bahwa elektron itu mengelilingi inti atom berdasarkan dari lintasan atau kulit energi. Nah, jadi dia tidak mungkin bakalan jatuh ke dalam inti karena dia sudah punya lintasannya atau punya tracknya gitu ya. Nah, gitu penyempurnaannya ke teori Niels Bohr. Lanjut ya. Lanjut. Aduh, teori udah mulai ngantuk nih ya, teori ya. Teori lagi, astaga. Ini fans banget Rutherford soal ini kayaknya ya. Rutherford mengemukakan bahwa di dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif. Apa lagi nih? Hasil tersebut diperoleh setelah melakukan percobaan dengan yang udah baca pasti tahu nih. Yang udah baca-baca percobaan pasti tahu. Jawabannya apa? D, Pak. Oke, nggak usah lama-lama. Jawabannya adalah yang D. Hanya dia yang menggunakan sinar alfa. Ya, oke, betul. Sinar alfa digunakan oleh Rutherford untuk menentukan inti atom dalam lempeng emas. Ya, kalau yang lainnya bukan. Ya, oke, betul. 10 jawabannya yang D. Next, nomor 11. Model atom Dalton digambarkan sebagai bola yang berbentuk bulat masif. Kelemahan model atom ini adalah sekarang kelemahan Dalton. Wah, jadi sepertinya kalian besok bikin rangkuman kelemahan kayak ini ya. Kelemahan Dalton, kelemahan Thomson gitu ya, kelemahan Rutherford. Silakan nak, nomor 11. Yang C ya, Pak? Oke, yang C ya. Kita lihat dulu ya. Dalton tidak mampu menerangkan penyebab elektron tidak jatuh ke inti. Apakah dia? Enggak, Apakah? salah. Oke, itu kayaknya Rutherford ya. Oke, mana? Yang lain coba. D bukan, Pak. Dalton, yang? Iya, B, Pak. Betul. Dalton teori atom pertama kali. Jadi dia bilang atom itu masih bolanya bulat. Bentuk atomnya bulat gitu ya. Dia bola masif atau bola pejal gitu ya, yang padat seperti bola bowling yang ada isinya gitu ya. Dan dia nggak tahu tuh bahwa ternyata di atom itu ada partikel penyusun atom yang dikenal dengan nama subatom, proton, elektron, neutron. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Makanya dia disempurnakan oleh si Thomson yang membuktikan bahwa di dalam atom itu ada subatom yang namanya elektron. Udah mulai dari situ ada di elektron, terus apa lagi nak? Proton, terus neutron. Gitu ya. Jadi kamu bisa mengkorelasikan sih ya, menghubungkan dengan urutan teori atom nak, biar nggak bingung gitu. Ini Dalton pertama kali nih, masih jadul ini nih Pak. Niels Bohr modern nih, wow, apa yang bikin modern gitu ya. Jadi bisa dihubungkan dari urutan teori atom. 12. Pernyataan yang tepat mengenai atom dan partikel penyusun atom adalah, oke, hati-hati soal ini, harus harus fokus kalau soal ini karena soalnya mudah. Yuk, silakan nak. Wow, ini ada 32 anak, amazing banget ya. Mantep kali. Mudah-mudahan nggak pada tidur ya. Ada yang mungkin sambil santai nggak apa-apa. Sambil dengerin Bapak ya. Oke, sambil santai-santai. Jawabannya apa nih? Yang D ya? Oke, yang D. Pada yang D jawabannya. Pernyataan yang tepat mengenai atom dan partikel penyusun atom adalah, iya, betul. Jawabannya yang D. Elektron bermuatan negatif dan tersebar dalam kulit-kulit atom. Jelas ya? Kalau kita lihat nomor yang lain, nomor 12 itu neutron dalam kulit atom, ini salah ya. Harusnya anti atom.
Proton kulit atom juga salah, harusnya inti atom. Neutron terletak pada inti atom, betul, dan bergerak bersama elektron, salah ya di sini. Betul, jawabannya yang D ya. So far so good ya. Materinya enak ya. Iya, atom itu kimia itu materinya tuh sangat menyenangkan. Kalian kalau punya kakak ya, tanya deh, materi kimia itu enak-enak nggak? Pasti gampang-gampang, enak-enak materinya ya. 13. Gas yang digunakan oleh Eugene Goldstein pada percobaan tabung gas berkatoda adalah, nah, jangan sampai ketinggalan, teori-teori atom itu ada orang-orang yang mendukung perkembangan dari teori atom. Salah satunya adalah Eugene Goldstein. Katanya enggak, Pak. Oke. Enggak apa nih? Oh, katanya enggak. Kamu punya kakak. Enggak seru. Masa sih? Masa? Jangan-jangan Bapak yang ngajar lagi. Apa alumni lab school ya? Oke, nah nomor 13 kita bahas ya. Gas yang digunakan oleh Eugene Goldstein pada percobaan tabung gas berkatoda adalah, ada yang tahu jawabannya apa? Oke, yang udah baca buku tahu nih. Ini jawabannya adalah hidrogen. Aduh, saya lupa halaman berapa. Pokoknya Eugene Goldstein itu dia memodifikasi percobaan si Thomson ya. Dengan cara apa, Nak? Dengan cara melubangi tabung katoda ya. Nah, kalau kalian baca di halaman, aduh saya lupa halaman berapa. Pokoknya setelah Thomson deh, habis Thomson lalu ada Goldstein. Nah, dia ternyata dari hasil percobaannya itu ya, dari hasil percobaannya itu ternyata didapatkan satu lagi yang namanya subatom, yang namanya proton gitu ya. Jadi Eugene Goldstein itu dia penemu proton. Ya, dia penemu proton gitu. Jadi apa namanya? Eugene Goldstein memodifikasi percobaan dari Thomson ya dengan menggunakan tabung gas berkatoda. Dengan cara melubanginya, maka aliran listriknya bakalan berubah. Dan ternyata di situ ada yang namanya proton. Dengan menggunakan gas apa? Gas hidrogen. Gitu ya. Lanjut, 14. Kita masih banyak banget soal ini ya. Pokoknya harus selesai, harus habis semua soal. Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutin. Kalau ada yang mau tanya, tanya ya. Pada percobaan hamburan sinar alfa melalui penembakan lempeng emas tipis, Rutherford memperoleh hipotesis bahwa siapa nih? Yang mana? D bukan Pak. Oke, yang D ya. Bukan. Itu yang tadi. Oh, ini. A bukan, Pak. Ya. Yang A ya. Ini dijawab A nih. Barusan si Ataya Ihsan. Pada percobaan hamburan sinar alfa melalui penembakan lempeng emas tipis, ternyata jawabannya yang A ya. Kita lihat. Atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif, sehingga atom bersifat netral. Betul? Betul ya. Ingat, Rutherford itu adalah menemukan inti atom. Inti atom itu ditemukan pada zamannya Rutherford ya. Dia bilang di bermuatan positif, lalu ada elektron yang mengelilingi inti atom dengan bermuatan negatif. Ya. Oke, 14 jawabannya adalah yang A. Gitu. Ya. Nah maaf, nah ini di partisipan yang paling bawah siapa ya? Dia ada lambang dadu gini nih. Siapa ya? Boleh tahu nggak siapa yang di bawah Tavan ini? Tahu, Pak. Hah? Nggak tahu siapa ini? Nggak tahu. Oh, Dava. Hah? Tidak. Dava ya? Mana Dava? Dava nggak ada. Oh, Dava ganti rename ya? Oh ya, oke. Kok bisa bikin gitu nggak ada namanya ya? Oke. Dava ya? Oke, lanjut, Nak. Kita masih ada banyak banget soalnya kan. Pokoknya harus selesai hari ini ya. Harus selesai banget nih. Nanti kalian tinggal baca-baca lagi aja. Oke. Sejauh ini nggak ada soal yang nggak terlalu, sejauh ini soalnya aman ya. Nggak terlalu sulit ya, karena materi ini tergolong materi yang insya Allah kalian semuanya bisa. Ya, jadi harus dimaksimalin. Kalau maksimal nilainya
harus berusaha dapat nilai 100. Amin ya. Next, nomor 15. Sebuah subatom dari suatu unsur memuat dalam nomor atom. Sebuah subatom dari suatu unsur memuat dalam nomor atom. Oh, maksudnya subatom yang terkandung dalam nomor atom gitu kali ya. Iya, ini mah jawabannya yang B ya. Elektron dan proton ini mah. Subatom dari suatu unsur memuat dalam nomor atom yaitu iya, elektron dan proton. 16. Atom natrium mempunyai nomor massa 23 dan nomor atom 11. Atom ini mempunyai Oke, apa nih? C, Pak. C. Oh, yang C. Nomor 16 C ya. Atom natrium mempunyai nomor massa 23, nomor atomnya 11. Berarti dia memiliki 12 elektron. Apakah benar? Yang C? A, Pak. A. 11 neutron. Apakah benar 11 B, neutron? Pak. B, Pak. Yang B. Iya, bacanya pelan-pelan ya, Nah ya. Ini jawabannya adalah B. Oh, B, Pak. Baca pelan-pelan. Nomor massanya 23, nomor atomnya 11. Ya, kita kayak tadi ya. Berarti berapa kan neutronnya? 23 kurang 11. Harusnya neutronnya 12, ya. Berapa elektronnya? Elektronnya juga 11 karena dia sama dengan nomor atom, ya. Hati-hati nih, ini soalnya enak, jadi jangan sampai salah ya. Bapak pindahnya Pak. Ini tuh tadi maksudnya tuh soalnya tuh ini ya Pak, cuma nentuin yang bener yang mana. Maksudnya Iya betul. dari tiga-tiganya itu dari elektron proton ini. Iya betul. Nah betul. Karena di sini kita lihat kan atom ini mempunyai, nah gitu. Jadi dari pilihan jawaban itu mana yang sesuai dengan atom natrium, ya kan? Berdasarkan nomor massa, berdasarkan nomor atomnya, gitu. Ternyata yang benar hanya si B, 11 proton. Gitu ya. Oke, mantap. Hati-hati ya, pelan-pelan ya dalam menjawabnya nih. Nomor 17. Nomor atom unsur Cl 17. Banyaknya elektron valensi yang terdapat pada ion Cl-. Nah, saya kotakin nih. Ion Cl-. 8. Oke, jawabannya apa? Ada yang jawab 8, Pak. Oke, yang lain bagaimana, sepakat? Oke, Pak, bikin konfigurasinya, Pak. Tuh ada yang jawab ke Bapak tuh, chat. Pak, bikin konfigurasi, Pak, biar tahu. Nah, pinter. Jadi, untuk memastikan, karena elektron valensi, tadi saya bilang, kalau namanya elektron valensi itu harus dibikin konfigurasi elektron. Nomor atom Cl 17, nak. Tetapi karena di sini Cl-nya min, ya, Cl-nya nomor atomnya 17. Karena di sini adalah bentuknya Cl min, berarti berbeda dalam hal elektron ya. Berarti elektronnya adalah 18. Sedangkan protonnya tetap 17. Kita bikin konfigurasi ya. Konfigurasinya berarti 2, 8, 8. Jadi elektron valensinya adalah 8. Gitu ya, nah ya. Elektron valensinya ada 8. Oke, ke soal 18 berikutnya. dapat dari mana? Iya, kenapa nak? Maaf. 18 dapat dari mana? 18 dapat dari mana? Oke, baik nak. Jadi gini. Kan ini kan nomor atomnya kan 17. Ya, nomor 17. Berarti awalnya nih. Awalnya itu kan Cl nomor atom 17. Berarti kan nomor atom itu kan terkandung apa nak? Di dalam nomor atom terkandung elektron dan proton ya. Nah, elektronnya 17, protonnya 17. Awalnya seperti ini. Tapi yang diminta di soal adalah ion Cl-. Nah, ingat nak, kalau ada min atau plus, kalau ion yang tadi Bapak sampaikan di awal, berarti ada perbedaan dalam hal elektron. Di mana kalau plus elektronnya berkurang, kalau min elektronnya bertambah. Yang tadinya 17, jadi berapa? Jadi 18, karena di sini ada muatan min. Artinya jumlah elektronnya berlebih bila dibandingkan dengan protonnya. Gitu ya. Jadi inilah yang timbulnya ada angka 18. Gitu. Cukup jelas ya? Nah ya.
Oke, baik. Terus, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Nak. Pokoknya kalian kalau ada yang bingung tanya ke Bapak ya. Oke, baik, Nak. Sekarang kita lanjutkan. 18. Semua isotop dari suatu unsur mempunyai persamaan dalam hal ini jawab C, Pak. C, A, Pak. A, Pak. A. Apa? Ingat, ada isotop, ada isobar, dan ada isoton. Jangan kebalik ya. Isoton berarti punya kesamaan dalam hal apa? Jumlah neutron. Isobar memiliki persamaan dalam hal massa atom. Isotop apa? Ada P-nya nih. Jumlah proton. Betul. Jadi jawabannya A, Pak, A. Ya. Jawabannya yang A gitu, nomor 18. Oke ya, masih gampang ya? Masih gampang. Ya, sudah nomor 19 dan semuanya gampang. Mudah ya. 16, Pak. 16. 18 ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 19. Jawabannya, oh jawaban 16. Ya. 19, yuk. Kelas 10D. Udah jam 8 lewat nih ya. Kenapa kita harus ngebut nih biar semua soal selesai. Suatu unsur mempunyai jumlah kulit 3, valensinya 6. Kayak tadi ya. Jumlah kulitnya 3, berarti KLM. Di kulit ketiga ada 6 elektron. Berarti kulit sebelumnya penuh ya, 8 sama 2. 2, 8, 6. Totalnya 16. Berarti dia punya 16 elektron sama dengan nomor atomnya 16. Jadi nomor 19 jawabannya B. Konsep inti atom pertama kali dikemukakan oleh siapa nih? Siapa? Dalton, Pak. Udah paling Dalton, oke, Pak. Pak, Dalton. Oke, jawabannya apa? Yang jawab Dalton tadi 2 orang. Tuh, ada yang lagi. Baru nih. Pak, saya nggak setuju, Pak. Jawaban saya Rutherford. Nah, gitu ya. Unstable. Oke, maaf saya jadi off cam ya, karena unstable. Maaf ya. Pak, saya sama dengan yang nggak setuju, Pak. Saya Rutherford juga, Pak. Gitu. Oke, nah. Di sini yang betul jawabannya adalah Rutherford. Tadi saya bilang berulang kali ya, bahwa Rutherford itu menemukan inti atom. Ya, jadi konsep inti atom itu pertama kali dikemukakan oleh Rutherford. Pak, Dalton? berarti Dalton yang nemuin atom, Rutherford yang nemuin intinya, Pak. Oke, good. Berarti Dalton yang pertama kali mencetuskan teori atom. Dalton, ya. Yang menyebutkan bahwa atom itu bentuknya bulat. Nah, itu adalah Dalton. Pertama kali. Tetapi kalau inti atom, Rutherford melalui percobaan penembakan sinar alfa. Gitu ya. Rutherford. Next, nomor 21. Ini kayak masih ada 6 soal lagi deh. Berikut ini adalah teori-teori Dalton tentang atom, kecuali Dalton lagi di sini. Jawabannya apa? Nih. Kecuali, iya. Oke, nomor 21 jawabannya adalah B, betul. Atom mengandung elektron, proton, dan neutron ya. Karena pada zamannya Dalton belum ada yang namanya subatom. Jadi nomor 21 jawabannya B. 22 dan 20. Pak mau nanya lagi, Pak. Kalau misalnya yang B itu yang nemuin siapa? Yang mana? Yang atom mengandung itu? Ya. Iya. Kalau atom mengandung elektron, proton, sama neutron, nah kalau di sini kita lihat elektron, proton, sama neutron sebenarnya konsep apa ya? Kalau dilihat dari persatuannya, elektron, proton, sama neutron itu beda-beda orangnya, ya. Kemarin saya jelasin di kelas bahwa elektron itu ditemukan oleh Thomson, ya. Sedangkan proton ditemukan oleh Eugene Goldstein. Neutron, ada tahu nggak siapa neutron? Neutron ditemukan oleh siapa? Baca buku nggak? James Chadwick. Nah, ini ya. James Chadwick itu menemukan neutron. Jadi, kalau penemu subatom, yaitu partikel penyusun atom,
elektron, proton sama neutron memang ditemukannya oleh orang yang berbeda. Nah, gitu. Jadi kalau dibilang atom mengandung elektron, proton, dan neutron, sebenarnya itu nggak ada konsepnya ya. Itu bukan konsep. Tapi kalau misalnya elektron ditemukan oleh, nah itu baru Thomson. Proton ditemukan oleh Goldstein. Neutron ditemukan oleh Chadwick. Tuh, ya. Nah ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, kita lanjut di nomor 22 ya. Nomor 22. Teori atom Rutherford merupakan hasil percobaan menembak lapisan tipis emas dengan apa ini? Particle. Ini pada typo semua ya. Ini jawabannya yang A ya. Partikel alpha. Ini alpha ada beta, gamma sama omega. Itu lambang aja ya, simbol ya. Tapi iya apa nak? Saya boleh nanya nggak Pak? Tapi tentang konfigurasi Pak. Boleh. Nah. Kalau misalnya elektronnya tuh 60 gitu Pak, jadi bisa nyampe 32 gitu Pak maksimal di kulit keempat. Nah itu tuh kalau V kan nggak boleh itu ya Pak, nggak boleh lebih dari 8. Itu berarti dipecah 8 atau bentukannya 18 sampai cukup gitu Pak? Iya, 60 ya Naya. Aduh gede banget 60 nih ya. Oke, baik Pak Ika. Pak Ika mungkin nanti penjelasan itu akan Bapak sampaikan ketika ke soal nomor ini kali ya. 56 boleh ya? 56 ya? Oke Pak, oke. Nah, kan dekat sama 60 ya. Iya, Oke, nanti pertanyaan Pak Ika saya akan jawab ketika ngejelasin yang terakhir ya. Oke Pak, makasih banyak Pak. Oke. Ini Pak Ika sepertinya sudah memantau ini ya. Ini soal terakhir itu soal susah kayaknya gitu. Oke, baik nak. Bapak dulu ya. Pokoknya biar latihan ini semuanya terjawab. Kalau bawa pennya gitu ya. Semuanya terjawab dan juga kita nggak terlalu malam ya. Oke, jadi kita harus ngebut ini. 23. Partikel penyusun inti atom adalah ini proton neutron. Sepakat ya? Proton neutron. Oke, 24. Jumlah proton di dalam inti setiap atom dilambangkan dengan jumlah proton. Iya, jumlah proton nomor atom ya tuh. Ada saya dibantu oleh Alicia. Terima kasih Alicia. 25. Nomor massa dari suatu atom yang mengandung 5 buah proton dan 6 buah neutron adalah apa nih jawabannya nih? Massa ya. Ini nomor massa. Nomor massa berarti yang 11 Pak. Oke. Iya, 11 ya. Bukan yang A ya. Yang A itu nomor atom. Hati-hati nah. Nomor massa itu 11 ya karena proton tambah neutron. Hati-hati ya. Proton tambah neutron jadinya nomor massa. Iya, terima kasih. Berikutnya 26. Pasangan unsur di bawah ini yang memiliki jumlah elektron valensi yang sama kecuali memiliki jumlah elektron valensi yang sama kecuali berarti cari yang beda ya. Cari yang beda. Yuk, kelas 10D. Cari yang beda kira-kira yang mana yang beda ya? Ada yang nemu nggak? Coba kita cek ya. Kalau gini harus cek atau nggak? Nah, Alisa nih udah. Pak, yang D, Pak. Tuh. Nah, ada lagi yang jawab. Kalau saya B, Pak. Oke, ada yang menjawab B, ada yang menjawab D. Wah, kalau gini berarti cari atau nih, nah ya. Saya C, Pak. Aduh, semuanya beda ya. Ada yang menjawab D, B, C, D lagi. Nah, berarti kita harus cari satu. Saya A, Pak. Oke, nggak apa. Pokoknya semuanya punya jawaban ya. Pokoknya semua bagi kita simpulkan nih ya jawabannya kayak gimana yang benernya ya. Kita cek nak. Jumlah elektron valensi yang sama berarti dia memiliki elektron pada kulit terakhir yang sama ya. Berarti dia memiliki elektron pada kulit terakhir yang sama. Untuk 6C ini kalau kita bikin konfigurasi berarti dia 24. Kalau yang silikon 14 berarti 284. Nah, berarti dua-duanya punya valensi yang sama ya. Berarti ini betul. Tapi yang kita minta adalah yang salah ya, karena kecuali. Yang B itu berarti 281, valensinya 1. 19 berarti iya, kecuali harus dibaca ya. 2881 sama juga.
Yang D, Mg 12 berarti 282. Zn 30, 28, 18, 2. Iya. Kayaknya ada cuma D ya. Coba yang D. Zn, En 7 berarti 25. Cl 287. Iya, beda nih, Nak. Yang satunya 7, yang satunya 5. Beda ya? Itu jawabannya yang D. Gitu, good. Pak, nanti kita harus hafal periodik nggak, Pak? Apa nanti pas ujian unsurnya udah ada, Pak? Oh iya, nanti unsurnya udah ada, Nak. Untuk teori atom ini unsurnya sudah ada, Nak. Kalian nggak perlu hafal ini, nggak perlu hafal unsur, ya. Nomor atomnya sudah akan diberikan, Nak. Jadi kalian tinggal bikin konfigurasi aja ya. Nomor atomnya udah ada. Jadi nggak usah dihafalin, Nak, karena banyak banget. Untuk materi ini ya, jangan terlalu dihafalin ya. Untuk materi berikutnya, harus dihafalin ya. Untuk materi selanjutnya. 27. Di antara unsur-unsur berikut, pasangan unsur yang memiliki elektron valensi yang sama. Nah, ini kebalikan soalnya dari soal yang nomor 26 ya. Kamu cari yang sama. Jawabannya mana nih? Berarti yang ada 20, 16, 14, 10, sama 6. Yang sama yang mana ya? Yang C sama E bukan, Pak? C sama E ya? Oke, ini 14. Berarti 284. Oh iya, good. Terima kasih. 24 sama 284 ya. Maka jawabannya E. Yang E lagi D. Sip, terima kasih. Oke, nah ini soal terakhir nih. Kayaknya ada 6 soal terakhir deh. Bapak tambahin. Buat ini. Oke, nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan gambar di atas. Nah, yuk. Soal nomor 1 nih, Nak. Di sini, ini kan teorinya Bohr ya. Ini teorinya Bohr nih, karena dia bentuknya tuh lapis-lapis gitu ya. Kulit K. Oke, pernyataan yang tidak tepat yang berkaitan dengan gambar di atas. Oke, ada yang saya cek jawaban aja deh. Pak, saya D, Pak. Ah, D. Langsung ngejawab. Yang D tuh, langsung jawab tuh. Terima kasih. Ya, D ya, kita cek ya. Tingkat energi kulit M lebih kecil dibandingkan kulit L. Kulit M kulit ketiga, kulit L kulit kedua. Nah, menurut teori atomnya Bohr, bahwa kulit semakin besar, maka energinya juga semakin besar juga. Gitu ya. Makanya urutan tingkat energi kulit itu dimulai dari yang rendah. K, L, M, N. Jadi nggak mungkin M itu lebih kecil dibandingkan L. Harusnya M itu lebih besar dibandingkan L. Jadi jawabannya betul yang D. Karena yang lainnya, iya, Nak? Oke. Jadi yang tidak tepat adalah yang D. Semua jawaban benar. Ini benar, ini benar, ini benar, ini juga benar ya. Benar semua ya. Lanjut, nomor 2. Jumlah maksimum elektron yang dapat menempati kulit M. Wah, ini mah enak ya. KLM. Berarti 2, 8, ya 18. Ya. Nah, nggak usah dicari. Ini mah udah hafalan ya. Nomor 3. Wah, ini nih. Konfigurasi elektron yang paling tepat untuk unsur X adalah Oke, 33 nih, Nak. Berarti gimana nih? Konfigurasi ya, ini angkanya gede banget nih. 33 berarti X 33. Bikin konfigurasi yuk. KLMN. D, Pak, yakin? Ah, iya, oke. Kita coba cek nih. KLMNOP. 33 ya, berarti di kulit pertama maksimal ya. Di kulit pertama maksimal 2. Di kulit kedua maksimalnya 8. Di kulit ketiga kita pakai 18 boleh ya? Ya, oke. Di kulit ketiga kita pakai 18 boleh. Kenapa? Karena ini baru 28. Nah, ya. Berarti masih ada sisa ya, Nah ya? Berarti masih ada sisa elektron. Berapa ya? 5. Ada nggak jawabannya? Ada yang D. Sip. Jadi kita tidak perlu bikin sama kayak A, ya, sama A. Kita tidak perlu bikin seperti jawaban yang A ya, 2887. Jangan ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita masih boleh menggunakan 18 gitu ya. Jadi jawabannya
Oh iya, apa nak? Kalau misalnya konfig itu harus pakai yang proton gitu ya, Pak. Kalau misalnya diketahuinya massa atom, bisa nggak? Iya, kalau misal diketahui massa atom, memang tidak ada hubungannya ya dengan konfigurasi elektron, karena elektron itu dilihat dari nomor atom, gitu aja. Jadi patokannya adalah nomor atom, nak. Untuk atom netral ya, nak ya. Ingat, untuk atom netral. Kalau nanti seandainya ada ion, berarti kamu harus bikin jumlah elektron yang baru ya. Karena kalau bentuknya ion sudah pasti dia beda dengan nomor atom, gitu ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 4. Jumlah elektron valensi untuk unsur A dengan nomor atom 36. Wah, ini gede-gede banget nih. A 36. Kalian cari elektron valensi. Oh, langsung. C, Pak. Oke. Oke, terima kasih. C, Pak, jawabannya, Pak. Ya, cek dulu ya. Kalau saya biasanya, kalau Bapak sarankan nih, elektron valensi itu bikin konfigurasi. Udah paling safety, paling aman. Yang A, Pak, bukan C. Tuh, ada yang jawab tuh. Yang A, Pak. KLMNOP. Tuh, biar kamu banyak-banyak. 36 ya, berarti 2, 8, ininya 18 boleh ya. Ini berapa nih? 28 kurang 8. Berarti 8. Betul. Jawabannya adalah yang A. Nah, betul ya. Karena totalnya kan 10, 28, 36 ya. 10, 28, 36. Sip. 15. Waduh, soal apa ini? Saya kecilin dulu deh. Nih. Gambar di bawah ini yang menunjukkan konfigurasi elektron paling tepat untuk unsur P. Dengan nomor atom 15. P15. Nih. Kan kalau kita bikin konfigurasi 285. Nah, berarti mana yang cocok nah jawabannya? Apa? Yang A ya. Oke, kita cek. Di kulit pertama ada yang 2. Oke, semuanya 2 kecuali nih C. C salah berarti. Ini cuma satu nah nih C nih ya. Terus 8. Aduh, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 betul. Yang kulit ketiganya 5. 1, 2, 3. Oh iya, betul. Sip. Jawabannya yang A. Wah, soal terakhir nih. Tadi mirip soal Pak Ika ya. Jumlah elektron yang menempati kulit N dari BA. Udah N aja nih, nak. Gede banget nih. Dari unsur BA dengan notasi sebagai berikut adalah BA 56. Berarti jumlah elektronnya adalah 56. Berarti kulit N-nya berapa ya? Apakah dia 8 atau 18 atau 32? Ada yang jawab. Pak, 32. Oke. Pak. Jawabannya 2 kali. Gimana yang lain? Kita mau jawabannya? Kita bikin aja konfigurasi ya. Karena udah setengah 9 ya. Udah setengah 9 nih. K, L, M, N, O, P. 56. Yuk bikin. Kulit pertama 2 pasti ya, maksimal. Kulit kedua 8 pasti maksimal. Kulit ketiga 18 pasti maksimal. Karena ini totalnya baru 28. Ya nah ya. Yang kita butuhkan 56 nah, setengah lagi. Nah, kulit N. Sekarang saya mau coba maksimalin kulit N. Saya pakai 32. Berarti 28, 18, 32. Totalnya sudah berapa, nak? Totalnya sudah berapa ini? 60 ya, nak? Ya, 10D ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, udah 60 ya. Kalau 60 nggak boleh nih. Karena kelebihan. Berarti kita pakai 18. Loh, Pak Hernowo, kok nggak 8, Pak? Nah, ini ada aturannya nih. Aturannya kemarin saya sampaikan juga di kelas. Kalau kita ingin memasukkan elektron jumlah maksimal, tapi nggak bisa, maka kita lihat jumlah elektron pada kulit sebelumnya. Di sini N kan maksimal 32. Nah, karena dia nggak bisa 32, kita lihat jumlah elektron pada kulit sebelumnya. Berapa? Nah, 18. Berarti kita masukkan
18. Seperti itu. Jadi tidak boleh memasukkan 8. Kenapa? Karena kulit N kulit keempat. Berarti kalau dia tidak bisa memasukkan angka penuh, elektron penuh 32, maka dia harus melihat elektron maksimal di kulit sebelumnya. Yaitu kulit sebelumnya kan M ya. Dia maksimal 18 gitu. Jadi kita gunakan 18. Berarti 2, 8, 18, 18. Ini udah berapa, Nak? Sudah 10 tambah 36. 46. Masih kurang 10 ya. Karena inginnya 56. Berarti ininya 82. Gitu. Nanti konfigurasinya 2, 8, 18, 18, 82. Berarti jawaban yang benar adalah 18. Karena pada kulit N. Bapak jadi pindahnya Pak. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa menuhin angkanya, ini kan 32 paling maksimal ini sih. 32. Kalau misalnya nggak bisa tuh harus pakai angka belakangnya. Misalnya kalau 18 tuh misalnya harus pakai angka belakangnya gitu, 8 gitu. Pinter, good, betul. Jadi gitu, Nak. Misalnya di kulit M, ya kan kita stuck di M nih, misalnya KLM, kita stuck di M. 2, 8, 18. Nah, kita nggak bisa pakai 18. Nah, kita lihat jumlah elektron pada kulit sebelumnya. 8. Tuh, 8. Gitu ya. Terus N. N-nya kita mau bikin berapa? Mau bikin, misalnya di sini masih ada sisa 10 gitu. Pakai 10 bisa nggak? Nggak bisa. Lihat kulit sebelumnya juga. Berapa? 8. Berarti 8. 2. Nah, gitu ya. Jadi, kalau kita tidak bisa, saya ulang ya. Jadi, kalau kita tidak bisa memasukkan jumlah maksimal elektron pada kulit tersebut, maka kita harus menggunakan jumlah kulit elektron maksimal pada kulit sebelumnya. Gitu ya. Itu untuk berlaku untuk semua kulit setelah kulit L. Jadi pastikan ini berlaku untuk kulit setelah L ya. Karena kalau K sama L itu pasti udah maksimal lah ya. 2 sama 8 itu masih maksimal. Tapi kalau M, N, O, P, nah itu baru kita pakai konsep yang lihat kulit-kulit sebelumnya. Gitu. Oke ya, 10D ya. Pak, kalau itu M bisa 18, Pak. M bisa 18, yang mana? Yang 56 ya? Yang soal tadi ya? Iya, Pak. Iya. Kenapa M-nya 18? Karena kan M kulit ketiga. Nah, jumlah maksimal elektron yang dapat masuk dalam kulit M adalah 18. Jadi saya taruh 18 di sini. Nah, Pak, kenapa nggak naruh 17 atau 16 atau bahkan 15 gitu ya? Soalnya di sini saya ingin buat konfigurasi elektron yang 56, Nak. Jadi banyak banget, Nak, 56 gitu. Jadi pasti di kulit pertama, di kulit kedua, kulit ketiga ini pasti penuh. 2, 8, 18 pasti penuh. Ya, gitu. Pasti penuh. Jadi M-nya harus 18. Tidak boleh 16, nggak boleh 15. Kenapa? Kalau saya pakai 16, saya tidak boleh lanjut ke kulit berikutnya, Nak. Karena yang tadi aturan saya sampaikan, kalau kita mau pakai kulit yang lain, berarti kulit sebelumnya harus penuh dulu, Nak. Jadi penuhin dulu nih kulit M-nya 18, baru boleh ke kulit N. Gitu ya. Dia penuhin dulu M-nya, baru pindah ke kulit M. Gitu, Nak ya. Pak, mau tanya, Pak. Iya, boleh. Apa? Itu kan yang terakhir kan tadi sisanya 10, Pak. Lah kan elektron sebelumnya kan 18. Itu kan kurang dari 18, 10. Berarti harusnya boleh dong, Pak. Nggak usah dipecah gitu, Pak. Langsung 10 aja. Oke, good. Pertanyaan bagus itu sama kayak si Raihan nih jawab ya. Betul, Nak. Jadi kalau tadi kan 2, 8, 18, Pak. Ini kan berarti kurang 10 dong, Pak. Selesai 10. Nah, kalau udah terakhir, ingat apa, Nak? Ingat aturan elektron valensi ya. Yaitu apa, Nak? Elektron valensi maksimal adalah 8. Jadi kita nggak boleh nulis 10 karena ini elektron valensi. Jadi kita pecah lagi, nah kita bongkar lagi jadi berapa? 8 dan 2. Gitu ya. Nah, kalau udah sampai elektron terakhir, baru deh kita menggunakan konsep elektron valensi, yaitu elektron yang terdapat pada kulit terakhir maksimal berjumlah 8. Kurang boleh nggak? Boleh. Lebih boleh nggak? Nggak boleh. 10 lebih dari 8. Jadi dia nggak boleh. Makanya kita bongkar lagi, Nak. Jadi 8 dan 2. Pak, kenapa nggak 73 atau 64, Pak? Biar beda, Pak. Biar keren gitu, biar beda. Nggak boleh. Karena kita harus maksimalin kulit O dulu, baru boleh kulit P. Ya. Gitu. Jadi ini nggak boleh.
ini juga nggak boleh. Gitu. Ya, oke lanjut. Pak, kalau dilihat dari maksimal kulit sebelumnya itu, kenapa 8, Pak? Nah itu, nak. Karena oksigen itu, ya O itu kan cuma 10 elektron, nak. Jadi nggak mungkin saya isi 18 gitu ya, karena cuma 10. Nah, jadi yang kulit terakhir ini, yang 10 elektron ini, dia melihatnya adalah elektron valensi. Jadi ibaratnya seperti elektron sisa gitu lah, nak. Sisa gitu ya. Nah, sisa itu nggak boleh lebih dari 8. Jadi harus 8 dan 2. Jadi nggak boleh 10, nggak boleh 18. Kenapa? Karena kelebihan nanti kalau 18 ya. Karena yang kita inginkan adalah 56 gitu. Cukup jelas ya? 10D ya? Mantep nih pembelajarannya hari ini. Cukup jelas ya? Saya Jelas, salah Pak. ketik. Makasih, Pak. Iya. Masih Iya, mau oke. ngomong, Pak? Alhamdulillah. Berarti pembelajaran kita sudah selesai. Wow, 24-1, nak. Amazing banget nih. 10D emang luar biasa Pak Nowo, ya. Emang ya apa, nak? saya mau nanya dong, Pak. Boleh apa? Kalau bedanya teori atom Thomson sama Rutherford itu apa, Pak? Bedanya? Bedanya apa ya? Oke, nak. Bapak ini aja ya, apa namanya? Saya poin-poin aja ya. Kalau bedanya itu dari percobaan. Thomson itu dia apa namanya? Percobaannya menggunakan sinar katoda pada tabung katoda. Ya, sinar katoda pada tabung katoda. Rutherford menggunakan sinar alfa yang ditembakkan ke dalam lempeng emas. Itu percobaannya. Ya. Lalu dari konsep teori atomnya. Thomson itu bilang bahwa atom berbentuk bola penjara.